فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pembahasan yang lalu kita telah mengambil sebagian pembahasan seputar na'at. Yang dimaksud dengan na'at itu apa, Iqbal? Yaitu at-tabi al-mushtaq awil mu'awwal bihi al-mubayyin lil lafdi madbu'i. Maksudnya bagaimana ini? Maksud dari al-mubayyin lil lafzi matbu'i. Indak Ismail. Nah, bertabi' ini yang harus dari mushtaq atau mu'awwal bil mushtaq itu lafadznya berbeda dengan matbu'nya. Karena kalau lafadznya sama, i'rabnya apa? Sebagai taukid. Nah, maka untuk na'at dipersyaratkan harus apa? Lafadznya berbeda dengan matbu'nya. Kemudian juga dia itu dari isim mushtaq atau mu'awwal bihi. Yang dimaksud dengan mu'awwal bil mushtaq itu maksudnya bagaimana? Indak Hudzaifah. Yaitu suatu isim yang apa? Yang memberikan faedah makna seperti mushtaq. Contohnya bagaimana? Isim isyarah, nama isim mausul, nah. Isim yang jamid, yang dimaksud dengan mu'awwal bil mushtaq itu isim yang jamid yang memberikan faedah makna seperti yang ditunjukkan oleh mushtaq. Dan pertemuan yang lalu disebutkan beberapa isim yang masuk kategori mushtaq, mu'awwal bil mushtaq. Isim isyarah, isim mausul, dzu bermakna sahib, asma'un nasab, dan juga apa? Jumlah. Dengan syarat kalau naatnya berupa jumlah, syaratnya apa? Abdurrahman. Apanya yang harus nakirah? Man'utnya yang disifati itu harus nakirah. Isim yang mau disifati harus nakirah. Baik. Kemudian na'at terbagi menjadi dua, menjadi na'at hakiki dan na'at sababi. Kita baru mengambil na'at hakiki. Maksudnya apa itu na'at hakiki? Kasih. Yang dimaksud dengan na'at hakiki. Enggak bisa suara. Baik. Indah Alif. Yaitu na'at yang dia merofakkan dhamir mustatir yang terkandung di dalamnya, yang kembali kepada man'utnya. Taib. Dan dipersyaratkan untuk na'at hakiki ini harus mencocoki
manutnya dari sisi apa? Tadzkir dan taknis, serta ifrad, tasniyah maupun jamaknya. Baik. Jadi intinya pada na'at hakiki harus ada adanya dhamir mustatir yang kembali ke man'ut, sehingga yang bisa untuk jadi na'at hakiki yang paling mudahnya ya dengan apa? Dengan isim fa'il atau isim maf'ul. Nah, ini paling mudahnya dan paling banyak. Sekarang kita masuk pada na'at as-sababi. Wa in rafa'a an-na'tu al-isma adh-dhahira aw ad-dhamira al-bariza lam yu'tabar halul man'ud fi tadhkiri wa ta'nisi wal ifradi wa tasniyati wal jam'i bal yu'tan na'tu hukmal fi'li. Nah, di sini muallif tidak menjelaskan hakikat na'at sababi itu apa, tapi langsung menjelaskan tentang hukum. Nah, dan yang dimaksud dengan na'at as-sababi ikhwan berarti mudahnya yaitu ma rafa isman zahiran muttasilan bin dhamirin ya'udu 'alal man'ud au dhamiran barizan. Na'at sababi yaitu na'at yang merafakkan isim zahir yang bersambung dengan suatu dhamir yang kembali ke man'utnya, atau yang merafakkan dhamir bariz. Nah, hukumnya di sini, nah, dikatakan lam yu'tabar halul man'ud. Tidak dijadikan sebagai patokan kondisi man'udnya. Dikatakan wa yusamma sababiyan li jarayanihi ala ghairi sahibihi ma'a ma bainahuma minal mulabasah. Dinamakan sababi kenapa? Karena dia diberlakukan hukum harus sama kawan dari apa? Dari sisi mufrad. Nah, demikian pula dari sisi i'rab ya, harus disamakan dari sisi i'rab dan dari sisi ta'rif maupun tankir pada selain sahibnya. Ya, pada selain man'utnya. Padahal antara na'at dan man'ut itu ada mulabasah, yaitu ada hubungan. Taib ini logikanya, kalau belum memahami ini tidak terlalu penting. Intinya kenapa? Pada na'at sababi ini yang harus dipahami yaitu bahwasanya na'at tersebut merofakkan isim zahir yang bersambung dengan dhamir yang kembali ke man'ut. Nah, berarti yang harus mencocoki man'ut ini akhwan dari isim mudzakkar, muannas, mufrad, mutsanna atau jama' adalah dhamir yang kembali ke man'ut tersebut. Baik. Perhatikan fa in kana fa'iluhu muannatsan unnis wa in kana al-man'utu bihi mudzakkara. Apabila fa'ilnya itu muannas, maka dia ditasniyahkan. Maka dia dimuannaskan walaupun man'utnya mudzakkar. Contohnya misalnya akhwan, jaa Zaidun al-qa'imatu ummuhu.
contoh yang disebutkan di sini. Ja'a Zaidun al-qa'imatu ummuhu. Nah, telah datang Zaid yang ibunya berdiri. Perhatikan. Nah, dinamakan na'at sababi. Kenapa, ikhwan? Ya karena taib na'at tersebut merofakkan isim zahir. Isim zahir na'atnya berarti apa? Al-qa'imatu, ya kan? Al-qa'imatu. Al-qa'imatu ini isim fa'il merofakkan isim zahir yang merupakan fa'ilnya yaitu ummuh. Dan pada kata ummuh ini ada dhamir, nah, yang apa? Yang kembali ke Zaid, yang kembali ke Zaid. Baik. Nah, sekarang sebab al-qa'imatu itu dijadikan sebagai na'at, kenapa? Ya, karena adanya apa? Dhamir ini, ya kan? Adanya dhamir ini, bukan karena dia berdiri sendiri, makanya sababi, ya, tidak hakiki. Ya, dia na'at sababi. Baik. Kenapa? Karena antara al-qa'imah dan Zaid sebenarnya tidak ada apa? Tidak ada keterkaitan yang erat. Al-qa'imah ini keterkaitannya dengan siapa? Dengan al-um. Nah, cuman karena ini, nah maksudnya adalah ummu Zaid, ada dhamir yang kembali ke Zaid, maka dengan sebab itu, nah al-qa'imah bisa menjadi na'at. Nah, ja'a Zaidun al-qa'imatu ummu. Nah, perhatikan pada contoh ini. Tadi dikatakan lam yu'tabar halul man'ud. Ya, tidak dianggap, nah tidak dijadikan patokan kondisi man'udnya. Dari sisi apa? Tadzkir dan ta'nits. Ya, mudzakkar dan mu'annats tidak diperhatikan, ikhwan. Kenapa? Karena di sini Zaid mudzakkar, al-qa'imah apa? Mu'annats. Kemudian tidak diperhatikan juga dari sisi mufrad, mutsanna atau jamaknya. Baik. Misalnya, ikhwan, nah pada yang bentuknya berbeda seperti di contoh yang di baris ketiga, perhatikan. Marartu birijalin qa'imin aba'uhum. Rijal jamak, ya kan? Qa'imin apa? Qa'imin mufrad. Baik. Bal yu'tan na'tu hukmal fi'li. Bahkan na'at itu diberi apa? Hukum seperti fi'il. Nah, jadi tidak harus mencocoki man'utnya, ya, tidak dari sisi apa? Mudzakkar mu'annats atau mufrad, mutsanna dan jamaknya. Terus apa yang harus mencocoki man'utnya? Yang harus mencocoki man'utnya itu, nah, dari sisi i'rab dan dari sisi apa? Ma'rifat dan nakirahnya itu ta'if. Jadi pada na'at sababi yang harus mencocoki man'utnya, na'am, dua hal. Dari sisi i'rab, apakah dia rafa, nasab atau jar. Kemudian dari sisi apa? Nakirah dan ma'rifah. Perhatikan pada contoh ini. Ja'a Zaidun al-qa'imatu ummuh. Al-qa'imah sebagai na'at, na'am bagi Zaid. Dia mencocoki Zaid dari apa? Dua sisi. Yang pertama i'rab, sama-sama rafa. Yang kedua apa? Dari sisi ma'rifah. Ya, Zaid ma'rifah, qa'imah ma'rifah. Ini harus. Adapun mudzakkar muannats, mufrad, mutsanna dan jamak tidak dituntut untuk sama. Baik. Fa in kana fa'iluhu mudzakkaran dzukir. Jika fa'il ya dari na'at ini mudzakkar, maka dia dimudzakarkan juga. Wa in kana al-man'utu bihi muannats. Walaupun man'utnya muannats. Baik. Jadi yang menjadi patokan dalam mudzakkar muannatsnya adalah fa'il dari na'at, bukan man'utnya.
Perhatikan contoh. Wa yusta'malu bil lafdil ifradi wa la yuthanna wa la yujma'. Dan untuk na'at sababi ini digunakan lafaz mufrad, tidak ditasniyahkan, tidak dijamak. Taqul ja'a Zaidun al-qa'imatu ummuh. Di i'rab kasya. Ja'a Zaidun al-qa'imatu ummuh. Na'tun li Zaid wa na'tul marfu'i marfu'un mithlu. Nah, Taib, haidnya al-qa'imatu yang menjadi apa na'at bagi Zaid. Nah, na'tun li Zaid wa na'tul marfu'i marfu'un mithluhu wa alamatu rafihi dhammah. Wa huwa ismu fa'il. Ya'malu amalal fi'il. Ya, beramal dengan amalan fi'il sehingga butuh fa'il. Nah, karena ummuh fa'ilnya dia mu'annas, maka al-qa'imah dimu'annaskan. Taib ummu fa'ilun marfu'un, terus dia mudhaf, ha mudhafun ilaih. Wa ja'at Hindun al-qa'imu abuha. Ini kebalikannya. Ja'at Hindun al-qa'imu abuha. Hindun yang menjadi man'ut di sini apa? Dia mu'annas. Tapi na'atnya apa? Mudzakkar. Kenapa? Karena untuk na'at memperhatikan fa'ilnya. Disikapi seperti fi'il persis. Al-qa'imu abuha. Berarti al-qa'imu na'at li Hindin. Na'tul marfu'i marfu'un mithluhu wa alamatu raf'ihi dhammah wa huwa ismun fa'il ya'malu amalal fi'il. Abuha ya abu, fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-waw. Karena asma'u al-khamsah atau as-sittah. Kemudian ha sebagai mudhafun ilaih. Wa taqul marartu bi rajulin qa'imatin ummuh. Ya, perhatikan rajulin qa'imatin harus sama dari sisi i'rab, harus sama dari sisi nakirah dan ma'rifahnya. Ini contoh untuk yang nakirah dan apa? Majrur. Wa marartu bi imra'atin qa'imin abuha. Ya, qa'imin abuha. Wa marartu bi rajulaini qa'imin abuha. Perhatikan ini. Untuk contoh yang kita baca ini marartu bi rajulain. Rajulain, ikhwan. Ini apa? Musanna ya tidak? Tapi perhatikan naatnya. Qa'imin bukan qa'imain. Ya. Bi rajulaini qa'imin abuha. Abuhuma. Bi rajulaini qa'imin abuhuma. Perhatikan bahwasanya qa'imin tetap dalam posisi apa? Mufrad dan dia mudzakkar. Taib dalam posisi mufrad. Taib mudzakarnya karena apa? Karena abu. Fa'ilnya adalah apa? Mudzakkar. Sehingga dia tidak dimusannakan, tidak dijamakkan seperti fi'il persis. Kalau fi'il ikhwan ja'a Zaidun, ja'a Zaiduna, ja'a rijalun. Ya kan? Semuanya dalam posisi mufrad. Cuman bedanya antara apa? Mudzakkar muannas saja. Ja'at Hindun, ja'a Zaidun. Bedanya di situ. Yang harus sama di sini adalah dhamirnya abuhuma. Huma harus kembali ke rajulain. Ini harus disamakan. Wa maratu birijalin qa'imin aba'uhum. Ini untuk contoh yang man'utnya
jamak, kemudian na'at sababinya apa? Mufrad. Illa anna Sibawayh qala fima idza kana al-ismul marfu'u bin na'ti jam'an kal mithalil akhir fal ahsanu bin na'ti an yujma'a jam'at taksir. Hanya saja Sibawayh dalam kitab beliau mengatakan pada isim-isim yang atau pada perkara apabila isim yang marfu' itu yang dirofakkan sebagai na'at itu adalah apa? Jamak. Fima idza kana al-ismul marfu'u bin na'ti jam'an. Ya, apabila ikhwan isim yang dirofakkan dengan na'at itu jamak, maka kata Sibawayh fal ahsan bin na'ti an yujma'a jam'at taksir, maka yang bagus pada na'atnya untuk dijamak dengan jamak taksir. Ya, contohnya ikhwan pada contoh terakhir ini. Maratu birijalin qa'imin aba'uhum. Ya. Perhatikan al-ismul marfu' bin na'ti mana ini? Yang dimaksud dengan al-ismul marfu' bin na'ti. Dalam contoh itu yang mana, Yusuf? Marartu birijalin qa'imin aba'uhum. Al-ismul marfu'u bin na'ti itu yang mana? Isim yang dirofakkan dengan sebab na'at. Jadi na'at itu sebagai amil berarti kan? Isim yang dirofakkan dengan sebab na'at. Berarti mana? Aba'uhum. Ya. Aba'uhum. Perhatikan di sini aba'uhum jamak. Ya. Aba'uhum jamak. Jadi kata Sibawayh, kalau isim yang dirofakkan oleh na'at itu jamak, seperti contoh itu, maka yang bagus pada na'atnya harus dijamak juga dengan jamak taksir. Na'atnya mana? Qa'imin, ya kan? Qa'imin. Taib. Dijamak dengan jamak taksir. Qa'imin menjadi apa? Qiyam. Fayuqal marartu birijalin qiyamin aba'uhum. Marartu birijalin qiyamin aba'uhum. Ini pendapat Sibawayh. Taib, qiyamin na'at sababi majrur wa alamatu jarhil kasr. Aba'uhum fa'ilnya. Kemudian apa? Adanya dhamir yang kembali ke rijal. Itu hum. Contoh lain, wa marartu bi rajulin qu'udin ghilmanuhu. Karena ghilman ini adalah jamak, maka apa? Na'atnya ikhwan didatangkan dalam bentuk jamak taksir. Kata mu'allif fa huwa afsah min qa'imin aba'uhum wa qa'idin ghilmanuhu bil ifrad, dan itu lebih fasih daripada perkataan apa? Marantu birijalin qa'imin aba'uhum atau qa'idin ghilmanuhu dengan mufrad. Baik. Al-murad bil fasih wal afsah al-muwafiqah atau al-muwafaqah lil isti'mal lil katsir ma qat'in nadhar an muwafaqatil qiyasi aw mukhalafatih. Ini tanbih bagus ikhwan. Makna fasih dan afsah dalam pembahasan lughah. Ya. Makna fasih dan afsah, ya, fasih atau yang lebih fasih itu dalam pembahasan lughah yang penting mencocoki penggunaan yang banyak. Mana yang banyak penggunaannya maka itu lebih fasih. Itu loh. Tanpa memperhatikan apakah mencocoki qiyas atau menyelisihi qiyas. Adapun kalau kita perhatikan dari si qiyas, ini mencocoki atau menyelisihi? Marartu birijalin qiyamin aba'uhum. Mencocoki atau menyelisihi qiyas? Zubair. Menyelisihi. Kenapa? Karena fi'il dengan fa'ilnya qiyasnya apa? Ya, fi'ilnya harus mufrad.
Nah, fi'il dengan fa'il, fi'ilnya harus mufrad terus. Nah, harus mufrad terus. Yang fi'ilnya ikut diganti-ganti. Kalau fa'ilnya musanna, fi'ilnya harus dimusannakan. Fa'ilnya jamak, maka fi'ilnya harus dijamakkan. Itu lughah apa namanya, Ibrar? Baik, lughah akalunil baraghith istilahnya. Dan ini menyelisih qiyas, Pak. Cuman dalam pembahasan na'at sababi ini khusus, khusus apabila apa? Isim yang dirofakkan oleh na'at itu berupa jamak, maka na'atnya harus diubah menjadi jamak taksir. Ini menurut Sibawayh, dan itu lebih fasih karena penggunaan di kalangan Arab lebih banyak. Nahwu marartu, tayyib, sudah. Wal ifrad kama taqaddam afsah min jam'it tashih. Dan ifrad yaitu penggunaan na'at secara mufrad terus sebagaimana telah lewat kaidahnya, itu lebih fasih daripada mengubah na'at menjadi jamak tashih. Maksudnya jamak tashih yaitu jamak mudzakkar salim. Baik. Karena di sini yang fasih adalah diubah menjadi jamak apa, Mbak Ilyas? Jamak taksir tok. Ya, diubah jadi jamak taksir. Ya, tidak diubah jadi jamak muannas salim atau mudzakkar salim. Contohnya, ikhwan, marartu birijalin qa'imina aba'uhum. Marartu birijalin qa'imina aba'uhum. Ini tidak fasih. Ini tingkatan paling rendah, ikhwan. Masih lebih fasih apa yang tadi, semuanya mufrad. Marartu birijalin qa'imin aba'uhum. Wa rajulin qa'idina ghilmanuhu. Baik. Walaupun apa? Masih diperbolehkan tapi tidak fasih. Qala wa hadhihi amthilatun na'tir rafi' lil ismi dzahir. Ini contoh-contoh na'at yang merofakkan isim dzahir. Fa misalun na'ti ar-rafi' lid dhamiril baris qauluka ja'ani ghulamum ra'atin nam daribatuhu hiya. Mana ini? Perhatikan tadi pengertian na'at sababi. Ya, biar paham. Yaitu wa in rafa'a na'tul isma dzahir awid dhamir al-baris. Yaitu na'at yang apa merofakkan isim dzahir atau merofakkan dhamir baris. Ya. Kalau isim dzahir contohnya sudah lewat banyak ini. Maratu birajulin qa'imatin ummu. Nah, untuk contoh yang merofakkan dhamir baris, kawan perhatikan ja'ani ghulamum ra'atin. Ja'ani ghulamum ra'atin. Telah mendatangiku budak seorang wanita. Nah, yang sifatnya bagaimana? Daribatuhu hiya. Daribatuhu hiya. Ini maksudnya gimana maknanya? Maknanya gimana coba? Maulana. Semuanya fi'ilnya sudah tahu kan artinya. Tinggal susunan ini maknanya bagaimana? Ja'ani ghulamum ra'atin daribatuhu hiya. Seorang anak perempuan, hah? Hah? Bukan anak perempuan. Kalau mau dicantikan anak seorang perempuan. Kalau anak perempuan kan jadinya itu dia wanita jadinya. Ya, budak, gulam di sini diartikan budak. Apa? Budak perempuan berarti budaknya perempuan. Ini budak dari seorang perempuan, budak miliknya seorang perempuan. Budaknya laki-laki ini, gulam. Daribatuhu hiya. Yang telah memukulnya, ini kembali ke siapa? Hah?
telah datang kepadaku seorang budak laki-laki dari seorang perempuan. Panjang banget ya. Yang daribatuhu hiya, yang apa? Dia telah memukulnya. Dia dannya ini juga repot lagi nih kalau bahasa Indonesia. Karena tidak ada bedanya bahasa Indonesia mudzakkar dan muannats. Nah, berarti harus dimunculkan semuanya berarti. Telah datang kepadaku seorang budak laki-laki dari seorang perempuan yang perempuan tersebut telah memukulnya. Jadi daribatuhu hiya, yaitu perempuan itu memukul apa? Memukul gulam. Ya. Kemudian fa'il dari daribah apa? Dhamir baris hiya. Ini loh. Ya. Singkat cuma segitu tapi bahasa Indonesia jadi panjang banget. Nah, adapun dari i'rab ikhwan perhatikan. Kalau ja'ani gulam imra'atin ini sudah mudah ya kan? Fi'il, maf'ulun bih kemudian fa'ilnya. Nah, sekarang daribatuhu hiya. Perhatikan daribatuhu na'tun li gulam. Taib. Na'tun li gulam. Jadi yang disifati sekarang gulam bukan imra'ahnya. Yang mau disifati adalah gulamnya. Wa na'tu yatba'ul man'ut bi i'rabihi. Dan na'at mengikuti man'utnya dari si i'rab, tabi'ahu fi raf'ih, maka dia mengikuti gulam dari sisi rafa'nya. Karena gulamu daribatuhu sama dalam sisi marfu'. Wa alamatu rafi'i dhammah adh-dhahiru ala akhirih wa huwa mudhaf al-ha dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Hiya dhamirun munfasilun mabniun ala al-fathi fi mahalli raf'in fa'il kama taqulu darabtuhu hiya. Ya. Atau darabathu apa? Kama taqulu darabathu hiya. Persis seperti itu fi'il. Ya. Seperti seorang mengatakan ja'ani gulam imra'atin darabathu hiya. Ya, telah datang kepadaku seorang budak laki-laki dari seorang perempuan yang apa? Majikannya telah memukulnya gitu mudahnya. Yang perempuan itu ya memukulnya. Jadi yang di sini mensifati apa? Gulam. Ya, mensifati gulam. Contoh lain ikhwan, waja'atni amatu rajulin daribuha huwa. Sekarang kebalikannya. Ja'atni amatu rajulin daribuha huwa. Nih gimana Abdul Aziz mananya? Dari seorang lelaki telah datang kepadaku seorang budak perempuan dari seorang lelaki yang lelaki itu memukulnya. Ya, yang lelaki tersebut memukulnya. Daribuha huwa. Nah, sekarang i'rabnya Iqbal. Coba di i'rab cepat. Mabniun ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Terus ta'nis sakinah.
Baik. Terus wa huwa mudhaf rajulin mudhafun ilaih. Terus daribuha. Daribuha apa? Na'tun. Daribuha na'tun untuk yang mana? Rajulin atau amah? Na'tun li amah. Ya, wa na'tul marfu'i marfu'un mithluhu. Wa alamatu rafihi dhammah wa huwa mudhaf. Kemudian apa? Na'am, huwa dhamirun munfasilun mabniun 'alal fathi fi mahalli raf'in fa'il. Na'am. Kemudian contoh ketiga. Baik, wa ja'ani ghulamu rijalin. Perhatikan, ja'ani ghulamu rijalin daribuhu hum. Nah, ini kalau ini kan jelas, daribuhu hum. Ha kembali ke ghulam. Kemudian hum kembali ke rijal. Berarti apa? Telah datang kepadaku budaknya para lelaki, jadi satu budak milik orang banyak. Naam. Namanya apa? Namanya budak apa ini? Budak muba'ad, ya. Jadi beli tayyib iuran mungkin. Tayyib. Jadi satu budak dimiliki oleh orang banyak. Daribuhum. Naam. Telah datang kepadaku seorang budak miliknya para lelaki yang apa? Para lelaki tersebut memukulnya. Jadi kedepankan menerjemahkan fa'ilnya, karena yang diinginkan diterangkannya itu kan kembali ke ghulam. Baik. Sekarang aghradun na'ti wa faidatuh. Tujuan na'at itu apa? Baik, wa faidatuh takhsisul man'uti in kana nakirah. Tujuan pertama ikhwan yaitu mengkhususkan man'ut apabila man'utnya itu nakirah. Baik, maksudnya takhsis ay taqlilul ishtiraki fil man'ut idza kana nakiratan. Yaitu berusaha untuk apa? Menyedikitkan, ya, menyedikitkan persekutuan pada man'ut, yaitu sesuatu yang masuk pada man'ut itu menjadi sedikit apabila dia berupa nakirah. Karena asalnya nakirah kan memiliki makna luas, ya kan? Dengan adanya na'at ini berupaya untuk apa? Membatasi agar apa? Menjadi sedikit yang masuk. Contohnya, kawan, kalau seorang mengatakan nahwu marartu birajulin, aku melewati seorang laki-laki. Ini banyak sekali orang seorang laki pokoknya laki-laki. Nah, tapi ketika diberi na'at birajulin saleh, nah ini sekarang kan menjadi terkhususkan. Aku melewati seorang laki-laki saleh. Berarti keluar darinya apa? Jenis laki-laki yang tidak saleh. Ini loh maksudnya. Baik. Nah, maka dikatakan dalam catatan kaki, fa fi qaulina marartu birajulin saleh, rajulin yashmalu kulla rajulin saleh wa ghairi saleh. Ya, kata rajul mencakup yang saleh maupun yang saleh. Falamma wasafnahu bisaleh qallalna al-ishtirak. Ya, tatkala kami sifati dengan saleh, kita persedikit persekutuan al-hasil fil lafaz yang terhasilkan dalam lafaz. Jadi yang masuk dalam cakupan kata rajul itu menjadi sedikit karena apa? Karena diberi apa? Sifat saleh. Ini taksis. Nah, dan memahami ini akhwan sangat penting dalam apa? Dalam pembahasan usul terutama ya usulul fiqh. Wa tawdihuhu in kana ma'rifatan. Kalau sudah ma'rifah ya akhwan, kok diberi sifat untuk apa?
Ini tidak memberikan makna takhsis. Kenapa? Karena ma'rifat sudah tidak perlu dikhususkan, ya tidak? Ma'rifat tidak perlu dikhususkan. Tapi ketika ma'rifat kok diberi sifat, ini untuk taudih, untuk memperjelas. Nah, contoh ikhwan, nahwu ja'a Zaidun al-alimu. Perhatikan, ya. Ja'a Zaidun al-alimu idza kana al-ahdu bainaka wa baina mukhatabik fi syakhsaini yusamma nam kullu wahidin minhuma bi Zaid. Wa ahaduhuma alim wal akhar laisa bi alim. Nah, ini dikatakan ja'a Zaidun al-alimu, ya, apabila sudah dikenal antara engkau dengan orang yang diajak bicara itu dua orang yang sama-sama dinamakan Zaid. Tapi salah satu dari keduanya alim dan yang lainnya tidak alim. Maka dengan memberikan na'at ini untuk memperjelas yang dimaksud Zaid itu adalah Zaid yang alim. Karena ada dua Zaid. Ja'a Zaidun al-alim. Berarti dengan ini jelas yang dimaksud Zaid yang alim, bukan Zaid yang jahil. Adapun i'rabnya mudah. Kalau sampai tidak bisa meng'irab ini kebangetan. Ja'a Zaidun al-alimu. Waqad yakunu li mujarradil madah. Dan terkadang ikhwan didatangkan na'at hanya untuk sekedar memuji. Li mujarradi al-madah. Ya, dimaksud al-madah ay al-thana. Ya, ay bi thana'i 'ala al-man'ud, dengan apa? Memuji yang disifati. Fadzalika fima idza ta'ayyana al-man'ud indal mukhatabi bidunin na'at. Fawasfuhu subhanahu birrahmanir rahim ala jihatil madah idh la yutasawwar ishtirakun fayasirul wasf birrahmanir rahim izalatun lah. Fayasirul wasfu birrahmanir rahim izalatan lah. Kenapa ikhwan? Perhatikan, yaitu hanya sekedar untuk memuji, yaitu dengan memuji yang disifati, yaitu pada hal-hal yang memang manutnya sudah muta'ayyan, yaitu sesuatu yang sudah tertentu. Nah, di sisi orang yang diajak bicara tanpa harus na'at sudah paham, tanpa harus disifati ikhwan sudah jelas, dan tanpa harus disifati sudah khusus. Nah, ini maksudnya. Maka kalau suatu kata kok sudah seperti ini ikhwan, sudah jelas dan tertentu, ya, maka pensifatannya itu hanya sekedar untuk untuk memuji. Seperti sifat-sifat pada Allah Subhanahu wa taala, ini sifat pujian. Nah, jadi pensifatan lafzul jalalah ikhwan dan semua nama-nama Allah ini untuk memuji. Kenapa? Karena tidak tergambarkan di benak orang yang diajak bicara adanya adanya sekutu bagi Allah, ya tidak? Tidak ada sekutu bagi Allah, sehingga jelas. Walaupun tidak disifati Allah ya cuma satu dan sudah jelas. Nah, maka tidak butuh untuk pensifatan Ar-Rahmanir Rahim untuk menghilangkan ketidakjelasan. Kenapa? Karena sudah jelas. Nah, dan tidak butuh pensifatan itu untuk mengkhususkan. Kenapa? Karena memang sudah sangat khusus. Sehingga sifat-sifat Allah itu adalah lil madah, untuk memuji. Seperti contoh Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman sifat untuk Allah dan Ar-Rahim sifat untuk Allah. Yang ketiga, yang keempat, auli mujarradid dzam, atau untuk sekedar mencela. Nah, contohnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Asyaitan jelas sudah sangat sudah paham ikhwan. Makhluk yang membangkang dari perintah Allah dan senantiasa menggoda manusia untuk sama-sama menjadi penghuni neraka. Baik. Nah, perhatikan fal maqsudu bi wasfi syaitani birrajim adzam la izalatil ishtirak. Dan maksud pensifatan syaitan dengan ar-rajim yang terkutuk itu adalah adzam, yaitu yaitu celaan. La izalatul ishtirak, bukan untuk menghilangkan sesuatu yang bersekutu padanya, karena tidak ada yang perlu
dikhususkan darinya karena syaitan sudah sangat jelas. Fa inna kulla syaitanin rajim, karena semua syaitan itu sifatnya terlaknat. Yang berikutnya awit tarahum, tujuannya tarahum. Nah, nahu Allahumma arham abdakal miskin. Baik. Yang dimaksud dengan tarahum ikhwani fillah yaitu memelas. Untuk apa? Memelas. Karena pada contoh ini al-miskin, ya Allah rahmatilah hambamu yang miskin ini, yaitu yang sangat membutuhkan rahmat darimu, yang pantas dikasihani. Baik. At-tarahum dicontohkan pada catatan kaki nomor 4. Nahu marrantu bi Zaidin al-miskin. Idza qaddarta anna mukhatabak ya'lamu. Naam. Man qasadta bi Zaid. Ya, apabila engkau tetapkan bahwasanya diajak bicara olehmu itu adalah apa? Telah mengetahui apa yang engkau maksud dengan Zaid. Siapa yang dimaksud dengan Zaid? Illa annaka wasaftahu bil miskin ala jihati tawajjuh lahu wa tarahum. Hanya saja engkau sifati dia dengan miskin. Naam. Untuk apa? Ala jihati at-tawajjuh, yaitu merasa kasihan, ya. Prihatin. Ala jihati tawajjuh lahu, yaitu apa? Dikarenakan rasa keprihatinan dan apa? Wat tarahum, dan rasa kasihan. Maratu bi Zaidin al-miskin. Aku meriwayati Zaid yang kasihan orangnya. Nah, yang patut dikasihani. Demikian pula pada contoh ini lebih tepat, lebih mengena. Allahumma arham abdakal miskin. Kenapa? Karena Allah jelas Maha tahu kondisi kita, dan kita memang semuanya hamba yang masakin, hamba yang pantas dikasihani. Taib, yang lemah. Auli taukid, atau untuk menguatkan. Untuk menguatkan. Contohnya tilka asyaratun kamilatun. Itu adalah 10 yang sempurna. Nah, kata yang sempurna ini untuk menguatkan makna, ikhwan. Li tauqidil makna alladhi ulima minal man'ud. Untuk menguatkan makna yang telah diketahui dari man'udnya. Taib tilka asyaratun kamilah, ya. 10 ya 10 ya kan? Apa ada 10 kurang? Ya, 10 ya 10. Nah, tapi ditegaskan dengan kamilah. Kalau 10 kurang bukan 10 namanya. Ya kan? 9,5, 9,3/4 misalnya. Tapi ditambahkan sifat kamilah untuk taukid. Wa ma'na mafhumun min lafzi asyarah listimalihi alaihi dhamnan wa faidatu dzikri an-na'ti tauqidu dzalikal makna. Dan faedah penyebutan na'at adalah menguatkan makna tersebut yang sudah terkandung dalam asyarah. Asyarah 10 maknanya sudah dipahami. Tapi kamilah untuk menguatkan bahwasanya apa? Betul-betul 10, tidak kurang. Nah, baik, ini tujuan-tujuan na'at, dan ini disisipkan dalam pembahasan nahwu. Nah, yang sebenarnya ikhwan, biasanya ini dibahas dalam apa? Balaghah. Dalam ilmu balaghah. Ilmu ma'ani. Baik. Barakallahu fiikum. Naktafi bihadza. Subhanakallahumma wa bihamdika.